أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab termokimia, yaitu tentang perbedaan reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya seputar tema video kali ini, silahkan ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah, jika ada kesempatan akan saya jawab. Oke Sobat Pulsa, untuk tema video kali ini akan kita bahas perbedaan reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Untuk perbedaan yang pertama, yaitu tentang perpindahan kalor ya, dan perbedaan suhu. Untuk bab termokimia itu mempelajari tentang kalor dan energi. Perlu disimak bahwa kalor itu tidak identik dengan panas. Tapi salah satu ciri khas dari kalor adalah energi panas. Kita lanjut untuk membahas reaksi yang pertama, yaitu reaksi endoterm. Apa sih yang dimaksud reaksi endoterm? Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang membutuhkan energi atau reaksi kimia yang menyerap kalor. Contoh mudah untuk reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi fotosintesis, di mana fotosintesis adalah mengubah karbon dioksida dan uap air ya, kemudian diolah menggunakan atau membutuhkan energi cahaya matahari, kemudian menjadi glukosa dan oksigen. Jadi reaksi fotosintesis ini membutuhkan energi dari luar, yaitu energi cahaya matahari. Kita hubungkan antara pengertian reaksi endoterm tadi dengan reaksi fotosintesis ya. Jadi di sini ada fotosintesis, kita sebut sebagai sistem. Sistem adalah zat yang bereaksi ya. Kemudian energi dari luar. Nah, ini cahaya matahari. Luar itu artinya dari lingkungan ya. Nah, dari luar ya. Jadi sistem ini tidak bisa bekerja jika tanpa energi dari luar. Misalkan fotosintesis harus pagi hari ya, tidak bisa malam hari. Berarti ini faktornya dari luar. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan energi. Reaksi yang menyerap energi. Dari perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Saya ulangi, untuk reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan energi atau reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Sudah saya bahas di video sebelumnya tentang sistem dan lingkungan. Video sebelumnya sudah kita bahas sistem dan lingkungan. Di situ ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem adiabatis atau sistem terisolasi. Silahkan ditonton saja. Hanya ada di channel ini. Oke, sekilas saya jelaskan tentang sistem. Sistem adalah, misalkan di sini ada wadah ya. Di sini kita kasih zat-zat kimia, kemudian zat kimianya itu bereaksi, maka yang dikatakan sistem adalah zat kimianya. Sedangkan yang dikatakan lingkungan adalah wadahnya. Ya. Misalkan kita pegang gelas berisi kopi panas ya. Berarti yang dikatakan sistem itu kopi panasnya.
sedangkan yang dikatakan lingkungan adalah gelasnya. Jadi gelasnya itu lingkungan, tangan kita juga termasuk lingkungan. Sistem itu isi gelasnya. Jadi ringkasnya, sistem adalah segala sesuatu yang sedang kita pelajari, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang membatasi sistem. Oke, untuk sampai penjelasan ini berarti ada beberapa ciri khas dari reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi kimia yang membutuhkan atau menyerap kalor. Kemudian ciri khas yang kedua, reaksi kimia yang di dalamnya terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, kita lanjut ke ciri khas yang ketiga, yaitu suhu. Untuk ciri khas yang ketiga yaitu suhu ya. Suhu reaksi endoterm si apa? Oke. Suhu reaksi endoterm adalah suhu dingin. Jadi suhunya itu dingin. Yang dimaksud suhu dingin di sini adalah ketika reaksi awalnya itu adalah suhunya normal. Tiba-tiba kok kita pegang setelah reaksi ya, kita pegang kok dingin. Berarti itulah ciri khas dari reaksi endoterm. Berarti segala reaksi yang pada saat bereaksi atau setelah bereaksi dipegang sistemnya itu terasa dingin ya. Berarti reaksi kimia yang menurunkan suhu itu disebut reaksi endoterm. Itu ciri khas yang mudah ya. Jika kalian praktikum di laboratorium, kemudian campur zat A, campur zat B, lalu kalian pegang kok ternyata dingin, berarti itu termasuk reaksi endoterm. Kalau kita tuliskan suhu dingin itu maksudnya seperti ini. Suhu awal itu sebelum bereaksi ya, suhunya normal temperatur ruang. Kemudian setelah bereaksi ya produknya kok suhunya menjadi 15 derajat, 30 derajat menjadi 15 derajat, berarti turun suhunya ya. Ya, maka akan dirasakan dingin. Itulah ciri khas dari reaksi endoterm, penurunan suhu. Contoh reaksi endoterm selain fotosintesis adalah proses penguapan alkohol. Itu juga termasuk reaksi endoterm. Misal ya, ini tangan kita tetesi menggunakan alkohol. Bagaimana rasanya? Pasti rasanya dingin ya kan? Alkohol atau spiritus ya. Oke, prosesnya bagaimana? Ketika alkohol ya menempel di kulit kita, kemudian dia menguap, berarti proses penguapan alkohol itu ya, itu membutuhkan kalor. Kenapa? Ya, penguapan alkohol membutuhkan kalor dari lingkungannya. Ketika alkohol nempel di kulit, maka lingkungannya adalah kulit kita. Sehingga panas atau kalor kulit kita akan terserap ke reaksi kimia penguapan alkohol. Sehingga tubuh kita itu kehilangan panas. Maka yang dirasakan oleh tubuh kita ya berarti rasanya dingin. Karena tubuh kita kehilangan panas ya. Tubuh kita juga merasakan dingin seperti itu. Sobat Pulsa, ciri khas soal ya untuk reaksi endoterm adalah di situ muncul kalimat membutuhkan kalor, menyerap kalor. Jadi tipe soal seperti itu adalah tipe soal reaksi endoterm. Ini hanya redaksi ya. Silahkan kalian teliti atau cek redaksi penulisan untuk reaksi endoterm. Untuk sobat pulsa yang ingin bertanya tentang tema video kali ini, silahkan ketik di kolom komentar untuk pertanyaan sobat pulsa. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab pertanyaan dari sobat pulsa. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى